Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diunggulkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada 2024, gelombang 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumumkan 6 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur akan diusung pada Pilkada 2024 di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024. Selain 6 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, diumumkan pula sebanyak 38 bakal calon bupati dan calon wakil bupati, serta 16 bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada 2024 ini. Pembacaan nama-nama bakal calon kepala daerah dilakukan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Pengumuman dilakukan di hadapan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Setelah diumumkannya bakal calon kepala daerah yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menyerahkan langsung surat keputusan kepada bakal calon. Berikut 6 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diumumkan secara resmi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada 2024 ini. Dari Provinsi Sulawesi Utara, ini Pak Oli Dondo Kambe melaporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa setelah diputuskan Stephen Octavianus Estefanus Kando, maka sebagai calon wakil gubernur adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Denny Jolki Tuji. Stephen Kando. Stephen Kando lahir di Tondano, Sulawesi Utara, 5 September 1969. Ia adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara sejak 2016 hingga sekarang. Sebelumnya, ia adalah anggota DPRD Sulawesi Utara periode 2004 hingga 2014 dan Ketua DPRD Sulawesi Utara periode 2014 hingga 2015. Ia adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Alfred Denny Joik Tuwijeh. Alfred Denny Joik Tuwijeh lahir di Tataran, Tondano Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara, 5 Desember 1965. Ia purnawirawan TNI Angkatan Darat. Jabatan terakhir sewaktu masih berdinas, Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat. Sebelumnya, Pangdam 13 Merdeka. Pangkat terakhir yang disandangnya, Letnan Jenderal. Dari Provinsi Banten, Ibu Airin Rahmi Diani, tepuk tangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten. Jadi Banten ini sudah bergelora. Kemarin rakyat sudah mengukuhkan pasangan ini. Airin Rahmi Diani. Airin Rahmi Diani lahir di Kota Banjar 28 Agustus 1976. Ia adalah Wali Kota Tangerang Selatan 2 periode, yaitu periode 2011 hingga 2016 dan periode 2016 hingga 2021. Pada pemilu 2024 yang lalu, ia merupakan calon anggota DPR terpilih dengan perolehan suara terbanyak di Dapil Banten 3. Ade Sumardi. Ade Sumardi lahir di Lebak, Jawa Barat, 27 Juli 1972. Ia adalah Wakil Bupati Lebak selama 2 periode 2014 hingga 2019. Dan periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Lebak sejak 1999. Ia pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Lebak.
sejak tahun 2009 sampai 2013. Dari Provinsi Jawa Tengah, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Kata Mas Prananda, Mas Hendrar Prihadi tadi membaca dedication of life-nya sempurna. Andika Perkasa. Andika Perkasa lahir di Kota Bandung 21 Desember 1964. Ia adalah purnawirawan TNI yang menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia sejak 2021 sampai 2022. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Hendrar Prihadi. Hendrar Prihadi lahir di Semarang, Jawa Tengah, 30 Maret 1971. Ia adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang menjabat sejak tanggal 10 Oktober 2022. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Semarang periode 2016 hingga 2021 dan periode 2021 hingga 2022 dan juga Wakil Wali Kota Semarang periode 2010 hingga 2013. Dari Provinsi Gorontalo, Hamzah Isa dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Terima kasih. Hamzah Isa. Hamzah Isa merupakan tokoh pendiri pembentukan Provinsi Gorontalo. Ia merupakan pengusaha sukses di Jakarta. Keinginannya untuk maju sebagai calon gubernur Gorontalo karena ia bertekad untuk membawa perubahan bagi Provinsi Gorontalo dengan tujuan mengeluarkannya dari daftar daerah termiskin di Indonesia. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid lahir di Bualemo, 18 Desember 1977. Ia adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah, mewakili Provinsi Gorontalo, periode 2014 hingga 2019 dan periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo, periode 2009 hingga 2014. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, kader muda Angkatan 98, Yohanes Franciscus Lema dan Jen Natalia Suryanto. Jadi ini proses regenerasi kepemimpinan Angkatan 98 bukan hanya Adian Apitupulu, tetapi Yohanes Lema ini sebagai calon gubernur yang pertama dari generasi 98. Yohanes Franciscus Lema. Yohanes Franciscus Lema lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 27 Maret 1976. Ia anggota DPR periode 2019 hingga 2024, mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Yohanes Franciscus Lema merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jane Natalia Suryanto. Jane Natalia Suryanto lahir di Karawang, Jawa Barat, 30 Desember 1982. Dia saat ini berdomisili di Jakarta Selatan. Sebelumnya, ia cukup lama bekerja di perusahaan luar negeri di Texas, Amerika Serikat. Ia memutuskan untuk pulang dan bekerja di Indonesia. Pada akhir tahun 2013, ia mendirikan perusahaan sendiri dengan nama PT Duta Masindo Labora Jaya. Sejak Maret 2022, dia bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia, menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Kalimantan Utara, Andi Sulaiman dan Andri Partono. Waduh, merdekanya 3 kali. Di Kalimantan Utara teriaknya harus keras.
Andi Sulaiman adalah putra kelahiran Kamba, perbatasan Marosbon, 23 Juli 1967. Ia pernah bertugas di wilayah Provinsi Kalimantan Utara selama 4 tahun sebagai Kabinda di Kalimantan Utara. Demikian ulasan terkait pengumuman bakal calon kepala daerah tingkat provinsi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gelombang 3 kali ini. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.